Oke, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film Indonesia yang sempat viral kasusnya di tahun 2021. Dan tanpa berlama-lama kita menonton film Laura. Jadi Laura ini berdasarkan kisah nyata. Kisah nyata dari seorang wanita yang bernama Laura Edelenyi. Laura Anna Edelenyi. Iya. Nah, dia ini adalah seorang influencer ya. Tadinya selebgram di Instagram, TikTok. Nah, terus kecelakaan. Yang kita udah tahu kasusnya dan siapa penyebabnya kita sudah tahu ya, nggak usah dibahas lagi. Nah, makanya itu dibuatlah film ini gitu ya. Yang disutradarai oleh the one and only Hanung Bramantyo yang sudah membuat Prequel Incel, sudah membuat apa kemarin? Ipara Dalam Maut. Ya. Nah, yang main film Laura ini adalah ada sebagai Lauranya ada Amanda Rawless, ada Kevin Ardilova sebagai Jojo, pacarnya Laura, Carissa Peruset sebagai Iren, kakaknya Laura, Fadli Alaidrus sebagai Rico, temannya Laura, Fahrul Hadid sebagai Sony, teman Laura juga, terus Rafli Altama Putra sebagai Rafli, temannya juga, Yunike Priscilla sebagai ibunya Laura, dan ada Muhammad Fauzan sebagai Janos, adenya Laura, Ganesha Yusuf sebagai Sasa, adenya Laura, dan lain-lain ya di film ini. Jadi seperti kisah hidupnya Laura ya, di film ini juga diceritakanlah gimana perjalanan dari awal si Laura kenapa kecelakaan, seperti itu kecelakaan, bahkan hubungannya sama pacarnya ya, sama si Jojo. Kalau di filmnya sih di kisah ini fiksi gitu ya, yang nyata itu adalah Lauranya doang. Iya, Laura dan keluarganya. Nah, ini tuh fiksi. Jadi fiksi ini ya kita anggapnya teman-teman. fiksi ya. Kita buang seluruh asumsi dulu kayak gimana kejadiannya, kita buang dulu. Tapi hampir 80% di film ini mengambil bagian-bagian dari cerita yang sesungguhnya ya. Karena yang kita bisa digarisbawahi di film ini, yang di highlight di film ini itu adalah gimana si seorang Laura berjuang melawan sakitnya gitu ya. Karena dia fighter. Iya, bukan hanya sakit fisiknya gitu ya, mentalnya dan segala macam gitu ya, sampai di akhir hidupnya gitu ya, gimana dia seorang yang berjuang gitu buat hidupnya sendiri dan mencari keadilan buat dirinya gitu. Bahkan kita kesel sama ini si Jojo ya. Iya benar. Beneran emang tangil juga nih bocah. Pokoknya diceritain juga di sini awal mulanya ketemu Jojo, ya kan? Gimana dia ketemu Jojo, gimana dia jadi selebgram. Tapi itu nggak cuma sepintas lalu aja ya, kayak cuma diceritain latar belakangnya aja supaya yang nggak tahu Laura itu siapa ya bisa tahu lewat film ini gitu, nggak masalah gitu kan kalau mau nonton. Aku kan juga nggak tahu sebenarnya waktu itu sebenarnya kisahnya kayak gimana, nggak tahu detail. Cuma ya tahu beberapa. Ya di film ini harusnya sih bisa menggambarkan suasana yang terjadi pada saat itu. Terus gimana, ya udah digambarkan lah gimana ya dibalik kehidupannya dia waktu sebelum dia bangkit gitu, gimana terpuruknya dia gitu, putus asanya dia gitu, dijelasin lah di situ. Gimana bucin tololnya dia, anjay. Pokoknya secara garis besar seperti itu filmnya gitu. Apakah itu, kalau misalkan kita udah tahu kasusnya, apakah itu mengurangi rasa kita penasaran? Enggak sih, karena jujur Hanung ngedirect film ini mengambil sisi ya itu gimana Laura bisa tetap berjuang gitu loh, dan itu semua dikemas dalam film ini dengan baik gitu ya. Terus sangat appreciate banget sama Amanda Rawless yang meranin Laura. Yang sangat mirip ya. Detailnya sampai kayak sakitnya gitu kan, sampai dia putus asanya gitu. Sebenarnya naik level lah di sini. Iya benar. Selain itu memang ini bisa berpotensi memunculkan kembali amarah. hal-hal yang dulu sempat selesai terus sekarang kayak orang jadi ingat lagi. Iya benar. Mungkin final lebih baik dibikin seperti ini, final 7 timbang dibikin film horor terus dianya jadi nggak jelas kayak sih. Out of nowhere nyerang gitu. Jadi gini aja, jadi kayak dia kan nyerang, jadi kayak balas dendam gitu arwahnya gitu. Oh iya benar-benar.
Ya ini bikin kayak gini aja gitu. Daripada dia jadi film horor ya. Iya, ya meskipun emang sebenarnya jenisnya sama gitu loh. Ini yang diakibatkan oleh lelaki, yang jadi korban adalah perempuan segala macem. Itu sama sebenarnya sama Vina. Mungkin Vina lebih baik seperti ini aja di filmnya supaya tidak terjadi apa ya masalah di kemudian hari kayaknya. Atau di boykot sana sini. Bener. Walaupun, apa? Iya walaupun sebenarnya ada sisi baiknya juga. Ada sisi baiknya. Ya kembali lagi ke topik Laura ya. Laura. Jadi kayak buat orang-orang yang emang nggak tahu Laura ya untuk ikutin kisah ini aman gitu ya. Jadi tahu dan jadi care lah. Iya, harusnya dan simpati. Care. Karena memang di highlight ini gimana Laura berjuang ya. Jadi kalau kalian tidak simpati ada yang salah gitu kan. Bahkan sampai akhir aja dibuat fiksi tapi ya itu tetap masuk di penceritaan lah gitu. Jadi seperti itulah kalau ketika dia sudah ikhlas dengan dirinya, dengan apa yang terjadi kan sudah selesai semua ya. Gimana dia tetap dia udah mendapat keadilan. Iya. Gimana dia tetap berpikir positif gitu ya sampai akhir hayatnya gitu intinya. Jadi ya digambarkan akhir-akhirnya seperti ada di film ini bisa ditonton. Bahkan banyak potongan klip-klip dari Laura sendiri yang asli ya di Instagram yang tadi YouTube-nya itu diambil buat dijadiin awal opening sama di kredit di sini. Jadi bikin kita tuh kayak wah simpati ceria ya, masih ceria segitunya ya gitu. Dan mungkin untuk pelakunya semoga harusnya lu nggak bisa tidur sih selamanya. Dan appreciate banget ya buat Kevin Ardilova yang meranin Jojo, itu tanggalnya dapat banget, nyebelinnya dapat banget. Dia selalu keren ya di film-film yang underrated. Sangat emosi ngelihatnya gitu. Sekarang nyoba di film yang agak lebih komersil. Iya, tapi tetap dengan range acting yang dapat ya jongi jempol karena bikin kita emosi. Jangan sebel sama Kevin ya. Bukan salah dia, salahnya gitu ya. Seperti inilah film yang diangkat dari kisah nyata yang wajar ya difilmkan gitu. Masih dalam tahap wajar dan bisa dinikmati gitu. Tidak mengeksploitasi korban. Iya, nggak eksploitasi korban dan juga meng-highlight yang positifnya gitu ya. Dan ini juga jadi pembelajaran kita buat para perempuan gitu. Maksudnya gimana kalau misalkan apa namanya? Kadang orang di dalam hubungan yang toksik tuh nggak sadar kalau misalkan dia itu korban gitu sebenarnya gitu ya. Makanya buat perempuan hati-hatilah dalam memilih pasangan gitu ya. Karena salah memilih pasangan bisa bikin hidup kalian jadi nggak gitu. Bikin hidup kalian jadi bayar rumah sakit kayak kartu kredit ceweknya. Terus buat siapapun gitu di luar sana, kalau kalian mabuk, please banget gitu ya. Tidak. Don't drive if you drunk, don't drive. Udah gitu. Ya, sekian. Gitu aja ya. Karena ya sebagai film yang menceritakan kembali udah oke banget sih dari segi sinematografi, dari segini ya udah nggak ada yang dilebih-lebihin. Ini dia padanya aja gitu. Mungkin berkaca dari Vina mungkin. Dan justru dengan apa adanya ini dia bisa menyentuh hati kita buat ikutan simpati, ikutan sedih gitu ya, ikutan ngerasa seneng gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya tidak ada ya. Kekurangannya adalah Jojo, tolong pikirin lagi lah kalau berbuat lah. Benar. Oke, mungkin rating ya untuk film Laura ini. Berapa rating film? Aku 8,5 per 10. 8 per 10. Sejauh ini film Hanung yang oke lah, selain Miracle. Pokoknya applause banget buat Amanda Rawley sama Kevin Ardilova sama Yunike. Respect. Setiap dia nangis ikut nangis, sedih banget. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten berhasil selanjutnya. Mungkin ada film-film yang seru bisa kalian drop di komen untuk kita review ya. Sekian segitu aja. Bye bye. Bye.